Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prativi, NIM 2020-12099 dari akuntansi 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan. Sebagai pengantar, bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar sesama manusia di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, baik berbicara dan mendengarkan, ataupun menulis dan membaca, itu sangat penting. Komunikasi lisan tulisan. Menurut Burkhardt 1981 dalam Taft dan Moss 1997, yaitu manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dibandingkan komunikasi tulisan, menulis dan membaca. Sedangkan, menurut Crane dalam Taft dan Moss 1997, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Oke, selanjutnya, untuk diagram tentang komunikasi lisan tulisan bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, tentang komunikasi lisan, proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat kita sedang bercakap-cakap ataupun sedang mengobrol secara tatap muka, ataupun bisa juga melalui media seperti telepon. Sebagai keterampilan dasar, berbicara dan juga mendengarkan. Selanjutnya, komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama yaitu merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Next, yaitu tentang berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Dalam melatih berbicara, pastinya kita sering kesulitan karena yang pertama yaitu manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi pun dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu berbicara informal, atau yang biasa disebut sebagai tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berbicara formal, atau yang biasa disebut perencanaan, ceramah, interview, prosedur, dan lain-lain. Jenis berbicara yang kedua yaitu berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama yaitu penyampaian secara mendadak atau tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Yang kedua yaitu penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan atau ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Dan yang terakhir yaitu penyampaian berdasarkan naskah atau berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Berbicara efektif mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus dan juga perlu latihan, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Next, selanjutnya yaitu tentang teknik berbicara efektif. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan pun harus efektif dan juga tata bahasa yang benar.
Yang kedua, materi. Materi juga harus jelas dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu cara atau gaya berbicara, pengucapan ataupun penampilan. Yang keempat, penampilan berbicara mengenai postur tubuh, pakaian, dan juga perhiasan. Dan yang kelima yaitu hubungan dengan pendengar, mengenal dan juga melibatkan. Yang terakhir yaitu suasana pembicaraan, harus bisa membangun keakraban sesuai tujuan dan juga sesuai lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang mendengarkan. Mendengarkan juga melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama mendengarkan, penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga yaitu memahami, pemberian makna pada pendengar. Dan yang terakhir yaitu mengingat atau menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mendengarkan yang menyenangkan, ketika bercakap-cakap, bercanda, atau mendengarkan hiburan radio dan lain-lain. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif atau fokus mencari informasi-informasi tertentu. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar dan salahnya. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan empati, atau mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Di saat kita sedang mendengarkan, kita juga memiliki hambatan-hambatan. Apa saja hambatannya? Yang pertama yaitu sibuk dengan diri sendiri, sibuk hal lain yang tidak berhubungan, sebagai contoh memainkan rambut ataupun menggambar. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan ataupun kita melamun. Yang ketiga, yaitu mempertajam atau hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi atau merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang terakhir, yaitu mendengar yang diharapkan atau mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah dibentuk. Oke, setelah kita mengetahui apa saja hambatan-hambatan saat mendengarkan, kita juga perlu tahu bagaimana cara mengefektifkan mendengarkan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, yaitu mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan dari komunikasi lisan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan.